We'll rise up from the dust. Oh, here we go, go, go. Let us heal and grow. You won't be alone. We're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali dengan AMK2 Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rangkaian setup delta dari wiring diagram. Saya konversikan ke ladder diagram dengan menggunakan PLC Celio tipe SR3 B261BD, yang mana PLC ini sudah digunakan di kapal-kapal muatan sapi, kapal-kapal yang dibangun di galangan kapal Adiluhung, Madura. Jadi modul PLC Celio SR3 B261BD ini digunakan sebagai modul sinkronisasi genset. Begitu juga akan saya tampilkan rangkaian pengkabelan konfigurasi dari PLC Celio tipe SR3 B261BD. Sekarang mari kita perhatikan konfigurasi pengkabelan PLC Celio Smart Relay tipe SR3 B261BD, rangkaian setup delta. Untuk input itu ada tegangan 24 volt. Jadi untuk input 1 dan input 2 itu push bottom start I1, push bottom stop I2. Push bottom 2 kabel, nanti kabel satunya diberikan tegangan 24 volt DC, dan kabel satunya dari push bottom masuk ke input I1. Untuk push bottom stop, satu kabel dihubungkan dengan tegangan 24 volt, satu kabel lagi masuk ke input I2, input dari modul Celio dengan alamatnya address I2. Untuk output, pin 1 dari Q1, pin 1 dari Q2, pin 1 dari Q3 di jumper, digabung menjadi satu dan diberikan tegangan 220 volt AC. Karena instrumen yang saya gunakan yaitu untuk output K1 kontaktor 1, K2 kontaktor 3, dan K3 kontaktor 3, itu trafonya bertegangan 220 volt AC. Jadi untuk output, pin 1 dari Q1, pin 1 dari Q2, pin 1 dari Q3 di jumper diberikan tegangan 220 volt AC. Sedangkan untuk pin 2 itu masuk ke kontaktor, pin 2 dari Q1 masuk ke kontaktor K1 bagian A1, sedangkan A2 nya dari kontaktor K1 dihubungkan dengan kabel netral.
Begitu juga dengan pin 2 dari Q2 itu dihubungkan ke A1 dari kontaktor K2. A2 dari kontaktor K2 dihubungkan dengan netral, kabel netral. Output Q3, pin 2 dari output Q3 dihubungkan ke A1 dari kontaktor K3. Sedangkan A2 dari kontaktor K3 dihubungkan dengan kabel netral. Demikian pengkabelan dari rangkaian Star Delta PLC Celio Smart Relay tipe SR3 B261BD. Sekarang mari kita buat rangkaian Star Delta dengan menggunakan software Celio Soft 2. Klik 2 kali Celio Soft 2. Kita tunggu prosesnya. Sudah terbuka halaman project dari Celio Soft 2. Nah, di sini teman-teman, mari kita perhatikan. Di sini ada welcome, di sini ada register now, ada create new program, ada open and existing program, ada open and recently used program, ada download, ada monitoring mode, dan exit. Kita mau bikin program baru, sehingga yang kita pilih adalah ini, create new program. Yang kita klik yang gambar kertas ini tadi, yang kita klik bukan tulisannya ini tapi gambar ini kita klik 1 kali. Nah, di sini ada module selection. Kita disuruh milih tipe PLC yang kita gunakan. Di sini ada tipe SR1, ada SR2 dan SR3. Karena saya menggunakan tipe SR3, maka saya milih yang ini. Karena saya milih yang ini, yang saya klik yang ini, SR3. Klik 1 kali, warnanya berubah menjadi kuning. Kemudian kita ke bawah sini, kita cari yang tipe SR3 B261BD ini. Kita klik 1 kali. Setelah itu kita klik next. Di sini kita langsung klik next lagi. Di sini bahasa programnya kita pilih ladder, kemudian kita klik next. Kemudian tampil halaman project dari Celio Soft 2. Di sini kita siap membuat program. Caranya kita cari input dan output di sini. Ada discrete input I1, I2, I3 kita. Ada set X keys. Ada M auxiliary relays. Ini adalah relay internal relay yang dimiliki oleh PLC Celio tipe SR3 B261BD. M1 ini banyak sekali. Kemudian output key, discrete output Q1, Q2, Q3, Q4 dan seterusnya. Kemudian ada timer T1, T2, T3, T4 dan seterusnya. Kemudian counter C1, C2. Ini semua adalah yang dimiliki oleh PLC Celio tipe SR3 B261BD. Jadi kita tinggal milih, nanti akan kita masukkan ke dalam program. Sekarang kita mulai bikin program. Untuk input pertama I1,
PB start, kita pilih di sini I1. Caranya kita klik, tahan, tarik ke kotak sini, lepas. Nah, I1 untuk push button start. Kemudian I2 untuk push button stop. Pilih I2, klik, tarik ke kotak sini, lepas. I2. Kemudian kita memasukkan output Q1. Kita masuk di key output, discrete output. Q1 kita pilih Q1. Nah, yang kita pilih yang tanda buka kurung ini adalah untuk trafo. Kemudian kita klik, tahan, tarik ke kotak coil, lepas. Ya, itu caranya begitu bikin programnya kalau di Celio. Q1. Kemudian penyambungan kabel. Sekarang kita bikin normally open untuk mengunci Q1 supaya nanti pada saat push button start ditekan kemudian dilepas lagi, Q1 tetap on. Jadi kita memanfaatkan normally open yang dimiliki oleh output Q1. Caranya kita masuk di Q1, kita pilih Q1. Nah, Q1 yang ini kita klik, kemudian tarik ke kotak ini, lepas. Normally open Q1, kemudian sambung kabelnya. Oke. Kemudian kita bikin timer untuk menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan dari start kontaktor ke delta kontaktor. Jadi umumnya adalah 10 detik, paling lama 15 detik. Kita buat 10 detik. Kita buat dulu timer. Caranya pilih T di sini, T, tarik sini. Yang kita pilih adalah T yang di sini, timer, dan kalau R ini reset. Huruf T ini kita klik, tahan, tarik ke sini, kotak, lepas. Untuk timer kita sambung kabelnya, kita setting timernya 10 detik. Cara setting timernya, klik 2 kali. Lalu kita pilih yang function A yang pertama. Di sini time, ini ya settingnya di sini. Kita ketik 10 detik, kemudian OK. Timernya kita setting 10 detik. Sekarang kita bikin kontaktor start. Kontaktor start dihidupkan oleh normally open Q1, output Q1. Kita pilih Q1. Ini untuk normally opennya, kita klik yang ini Q1, klik, tarik, lepas. Q1 menghidupkan output Q2, kontaktor start. Kita pilih Q2. Untuk coil ini kita klik, tarik, lepas. Output Q2 menyambung kabel. Output Q2 kontaktor start. Kemudian kita bikin kontaktor delta. Kita bikin kontaktor delta. Caranya kita pilih Q3. Coil ini yang diklik, tahan, tarik sini. Kontaktor delta dia dihidupkan oleh normally open dari timer.
memanfaatkan normally open dari timer. Kita pilih T1, kita klik yang ini, klik, tahan, tarik, lepas. T1 penyambungan kabel. Nah, sekarang supaya kontaktor start bisa mati, hitungan 10 detik dari timer, dan kontaktor delta Q3 on, maka di jalurnya Q2 kita berikan normally close dari kontaktor Q3. Jadi kita memanfaatkan normally close kontaktor Q3 untuk mematikan Q2 pada saat timer hitungan 10 detik. Kita ke Q2 lagi, discrete output, kita pilih Q3, ini kita klik, tekan, tarik, lepas. Jadi yang kita butuhkan adalah normally close. Ini normally open. Caranya untuk merubah normally close, ini klik kanan. Di sini ada dua pilihan, normally open dan normally close. Kita pilih yang normally close. Nah, sudah berubah. Sekarang gambar rangkaian start delta ladder diagram PLC Celio sudah selesai. Sekarang kita berikan komen. Komen maksudnya tiap-tiap address Q1, Q2, Q3 itu ada namanya. Q1 main kontaktor, Q2 start kontaktor, dan Q3 delta kontaktor. Sedangkan I1 push button start, E2 push button stop. Kita berikan komen. Cara membuat komen bisa dengan cara ini klik dua kali. Di sini muncul komen. Kemudian di sini kita ketik apa namanya, push button start. Kita centang display the comment supaya muncul, klik OK. Nah, di sini muncul PB start, push button start. Begitu juga yang untuk stop, push button stop. Kita beri komen, push button stop. Klik OK. Kemudian Q1, output Q1 main kontaktor, klik dua kali, komen, ketik main kontaktor, centang display the comment, klik OK. Main kontaktor output Q1, TT1 timer, klik dua kali. Settingnya tadi sudah 10, kemudian common, tulis timer 1, kemudian centang display the command, klik OK. Kemudian Q2, klik dua kali, pilih command, ketik command, Q2 start kontaktor, centang display the command, klik OK. Q3, output Q3, klik dua kali, pilih command, ketik command delta kontaktor, centang display the command, klik OK. Sekarang command sudah. Sekarang sebelum kita transfer ke modul PLC,
akan kita simulasi dulu apakah programnya sudah benar, supaya nanti kalau masih ada yang salah bisa diedit sebelum ditransfer ke modul PLC. Di PLC Celio ini dilengkapi dengan simulator. Jadi simulator itu fungsinya untuk melakukan simulasi dari program, apakah programnya sudah benar atau masih ada yang salah sebelum ditransfer ke modul PLC. Jadi walaupun teman-teman belum mempunyai PLC tapi sudah mempunyai softwarenya Celio Soft 2 ini, bisa untuk latihan membuat program, kemudian bisa dilakukan simulasi tanpa menggunakan PLC. Caranya simulasi di sini kita blok ini. Sekarang pojok kanan atas di sini ada tulisan S simulation. S ini kita klik satu kali, kita tunggu proses. Sudah muncul warna merah tulisan stop, berarti sudah bisa di run. Kemudian klik run diklik satu kali, tunggu proses. Nah, kalau di pojok atas ini sudah berputar, berarti simulasi bisa dimulai. Caranya kita tekan tombol I1 push button start. Ini kita pilih di sini, ini I1, kita tekan, kita lihat hitungan Q1 Q2 on 10 detik, pindah ke Q3 Q2 off, kemudian kita stop I2 mati, berarti programnya sudah benar. Simulasi saya kira sudah cukup. Untuk keluar dari simulasi, kita kembali ke program awal. Caranya di pojok kanan atas kita klik stop, pilih stop, klik satu kali sampai ini berhenti berputar. Kemudian untuk kembali ke program awal kita klik edit satu kali, klik edit. Nah, sekarang kita kembali ke program semula, program awal. Simulasi sudah selesai. Sekarang akan kita transfer ke modul PLC. Sebelum transfer, teman-teman pastikan bahwa kabel data dari komputer ke PLC sudah terpasang, termasuk PLC harus sudah diberikan tegangan 24 volt dan 220 volt AC. Harus sudah on, PLC harus sudah on, dan pastikan kabel data sudah terpasang dari komputer ke PLC nya. Kalau semuanya sudah siap, kita mulai transfernya. Caranya kita klik transfer di sini, kemudian kita pilih ini communication configuration, kita klik satu kali. Di sini tujuannya kita untuk mencocokkan COM yang dimiliki oleh komputer di dalam device manager harus disesuaikan dengan COM yang ada di modul PLC. Jadi modul PLC di sini harus mengikuti COM yang ada di device manager komputer. Ini caranya di sini COM port
COM10 USB. Jadi ini COM-nya modul. Cara periksa COM-nya device manager, masuk di komputer, klik kanan properties, device manager, kemudian di situ diperiksa LPT, PT. Nanti di situ muncul COM berapa, nanti di situ. Kali ini udah saya lihat tadi COM10. Jadi di sini COM10 sudah cocok. Untuk memastikan apakah COM dari device manager dan COM yang dimiliki oleh modul PLC sesuai, sudah cocok, kita tes, klik tes di sini. Klik satu kali, muncul tulisan connection successful. Berarti COM yang ada di device manager komputer sudah sesuai dengan COM yang di modul PLC. Kemudian klik OK. Di sini kemudian klik OK lagi. Karena COM yang ada di device manager dengan COM yang ada di modul PLC itu tujuannya untuk komunikasi, untuk menyambungkan komunikasi dari komputer ke modul PLC. Jadi untuk transfer data supaya data bisa diterima oleh modul PLC, COM-nya harus sama. Setelah COM-nya sama, mari kita transfer. Caranya kita pilih lagi transfer. Kemudian di sini kita pilih transfer program. Transfer program PC to modul, kita klik, kita tunggu proses, kita klik yes di sini. Nah, di sini ada 4 kotak ini, yang kedua sudah tercentang, ini kita centang dan ini kita centang juga, jadi semuanya dicentang. Kemudian klik OK. Kita tunggu proses. Di sini apakah filenya harus disimpan? Yes, simpan save. Yes. Yes. Tunggu proses sampai selesai proses pengiriman data dari komputer ke modul PLC. Kita tunggu sampai selesai. Masih proses. Masih dalam proses loading. Kalau di pojok kanan atas sudah berputar, berarti proses loading selesai. Berarti data dari komputer sudah ditransfer ke modul PLC. Mari kita coba dengan mengklik tombol start yang ada di rangkaian modul PLC. Kita coba klik tombol start. Kita lihat lampu Q1 hijau dan Q2 setar merah nyala, kontaktor juga on. 10 detik lampu merah Q2 setar kontaktor off, dan Q3 delta kontaktor on, warna biru lampunya. Jadi programnya sudah benar. Rangkaian start delta dengan menggunakan PLC Celio tipe SR3 B261BD. Kita coba stop, tekan tombol stop, off,
Kita coba sekali lagi, kita tekan tombol start. Main kontaktor, start kontaktor on, timer menghitung 10 detik, pindah ke delta kontaktor dan start kontaktor off. Inilah rangkaian start delta PLC Celio tipe SR3 B261BD. Sekarang kita stop. Oke teman-teman, saya kira untuk video kali ini saya cukupkan di sini. Cara membuat program dan rangkaiannya sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kira simple kalau lihat rangkaian programnya yang dikonfigurasi pengkabelannya itu. Saya kira kalau teman-teman bisa semua. Yang penting banyak latihan. Demikian, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.